Ikut ke puskesmas dan lain sebagainya. Ini masalah hipertensi ataupun darah tinggi ini ternyata cukup banyak juga masyarakat yang mengidap ini. Angkanya cukup tinggi di di antara penyakit-penyakit yang lain. Itu hipertensi itu podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Radar Karawang? Pada sore kali ini kami kedatangan tamu yang cukup istimewa, ya, Bapak Haji Asep Hidayat Lukman. Beliau merupakan mantan direktur RSUD Kabupaten Karawang dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Ya, saat ini kita akan berdiskusi ngobrol seputar tentang kesehatan, khususnya tentang hipertensi dengan Pak Haji Asep. Apa kabar Pak Haji Asep? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Panggil apa aku nih? Panggil Mas. Bebas lah kalau mau Mas. Atau Akang. Ya, Mas mau Akang boleh lah Pak Haji. Sekarang kesibukan apa Pak Haji setelah selesai di birokrasi gitu ataupun di Karawang nih? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini saya diberi amanah oleh Allah untuk memimpin sebuah rumah sakit kelas C di Rumah Sakit Amanda Cikarang Selatan. Namun sebelumnya saya juga setelah resign ya waktu di RSUD itu saya resign dari direktur RSUD selama 4 tahun setengah tahun 2018. Nah, terus sempat ini juga vakum juga, nyaleg soalnya. Nyaleg. Meskipun gagal ya. Iya. Belum takdir. Terus ditarik juga jadi direktur rumah sakit di Karawang. Di swasta ya, di Sentral Medika. Itu mungkin kesibukan saya sekarang. Ini juga baru pulang nih sebetulnya. Iya. Jadi nggak jauh-jauh dari rumah sakit Pak Haji ya sekarang ya? Ya betul. Mungkin karena pengalaman saya ya sebelumnya. Iya. Ini Pak Haji, berdasarkan data ya teman-teman tadi kemarin sempat meliput ke puskesmas, ke lain sebagainya. Ini masalah hipertensi ataupun darah tinggi ini ternyata cukup banyak juga masyarakat yang mengidap ini. Angkanya cukup tinggi di antara penyakit-penyakit yang lain. Itu hipertensi itu seperti apa sih sebetulnya Pak Haji? Ya, betul juga itu ya, data di rumah sakit ya, baik di rumah sakit di kabupaten, di nasional atau di Jawa Barat ya. Bahkan di dunia memang penyakit hipertensi ini penyakit di pembuluh darah yang nomor 1. Ya. Rankingnya jenis golongan di pembuluh darah yang disebut kita silent killer ya. Jadi pembunuh yang berdarah dingin. Nah itu diam-diam ini pembunuh utama. Iya. Jadi mungkin untuk awam ya, yang pengertian dulu lah. Jadi kan jantung itu kan memompa darah ya. Iya. Memompa darah, berdenyut ya. Begitu berdenyut, darah keluar. Iya. Ke seluruh peredaran tubuh, ke jantung, ke otak, ke kaki, ke mana-mana, untuk memberikan oksigen atau menyuplai makanan. Nah itu kalau kita periksa tekanannya di sini, itu akan termonitor kekuatan kontraksinya, ya. Nah begitu darah masuk lagi ke jantung, istirahat jantung, nah itu ada ke monitor juga. Nah, makanya kalau diperiksa tekanan darah berapa sekian per sekian. Nah yang disebut pertama disebutnya diastol ya. Sistol yang pertama. Itu waktu tekanan jantung memompa darah keluar. Nah, itu terukur lah. Misalnya ada yang disebut tekanan darahnya berapa, 120/80. Jadi milimeter hydrogium ya, milimeter air raksa ya. Ukuran tensinya tuh. Jadi 120 itu artinya tekanannya segitu ya, per 80. Pas baliknya lagi 80. Gitu. Nah, normalnya antara 120 sampai 80 ke bawah ya. Nah, itu yang disebut hipertensi. Jadi kalau tekanannya melebihi 120 itu berarti sudah ada tanda-tanda istilahnya retensi atau penahanan dari pembuluh darah. Ibarat kita punya selang ya. Kalau selangnya elastis bagus, dipompa darahnya kecepatannya tetap aja karena yang bergerak pembuluh darah itunya selangnya. Tapi kalau pembuluh darah udah kaku, ya udah ada kerak-kerak, endapan-endapan, begitu dipompa, ini ada hambatan.
sehingga tekanan akan meningkat. Nah, itu yang disebut tekanan darah. Tekanan tinggi darah, itu, darah tinggi. Pengertiannya seperti begitulah. Iya, iya. Diasumsikan seperti memompa ke selang atau ke saluran air, di mana got itu penuh dengan sampah, penuh dengan ada hambatan. Jadi kan nggak sekaligus air mengalir. Kan? Iya, iya. Butuh tekanan untuk menyalurkan air ke hilir. Nah, seperti begitu. Biar ini dalam masyarakat awam biar apa? Lebih paham. Oh, itu hipertensi itu seperti begitu. Nah, sehingga nanti ada kaitannya dengan bagaimana penyebabnya. Iya, iya. Gitu ya, itu mungkin pendahuluan dari saya. Ya, kalau ini semua kalangan bisa kena kalau untuk Pak Haji. Oh iya, iya karena mulai dari anak-anak pun ada. Anak-anak ada. Kan tergantung tadi kekuatan otot, kekuatan jantung, kekuatan pembuluh darah. Ya. Kalau ada anak pembuluh darahnya dari bawaannya udah kaku, udah jelek, bisa saja. Iya, iya. Ya, nggak elastis. Jadi begitu ditekan ada tahanan, meningkat tekanan darah. Jadi nggak terkena umur ini, ya kepada siapa saja. Itu kalau ada langsung kita kena hipertensi atau ada masa-masa apa disebutnya hipertensi gitu. Jadi kalau digolongkan hipertensi tadi normalnya seperti itu ya. Yeah. Normalnya semua orang tuh rata-rata 120 per 80 di bawah. Yeah. Kalau udah naik ke 130 per 90 itu hipertensi ya. 140 per 100 itu hipertensi per 90 ya. Itu hipertensi tingkat 1. Terus 100 ke atasnya 160 per 100 itu udah hipertensi tingkat 2. Ya, terus selanjutnya yang hipertensi berat di atas 160. Nah. Kalau penyebab utamanya apa tuh Pak Haji kalau yang terkait hipertensi ini? Nah, kalau kita lihat dulu ada 2 jenis ya hipertensi itu, ada 2 tipe. Iya. Yang pertama tipe lupa lagi itu esensial kalau masalah ya. Yang hipertensi esensial dan atau hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu dari bawaan gitu. Iya. Ya, jadi nggak ketahuan, udah adaptasi gitu ya. Tiba-tiba ketahuan udah besar. Nah, kalau hipertensi sekunder itu ada faktor-faktor tadi. Ya, diantaranya salah satunya kan ada pengerasan pembuluh darah macam-macam, banyak ada kolesterol, ada penyakit tiroid, ada penyakit-penyakit yang menyebabkan pembuluh darahnya tidak elastis, tidak kaku, tidak ini. Nah, seperti begitu itu hipertensi sekunder, kegemukan. Faktor predisposisinya seperti begitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya inikan ya. Iya. Kalau keturunan ini enggak? Ya itu hipertensi primer yang esensial. Bisa pertama. Iya, bisa. Ya. Kita misalkan punya orang tua hipertensi. Ya. Nah, kita sebagai anak supaya tidak memang di dalam tanda petik diwariskan itu aja. Tapi ini hipertensi bukan keturunan ya, diturunkan. Enggak kayak kencing manis, diabetes mellitus. Kalau itu ada genetik ya. Ada genetik. Ini enggak. Oh, enggak ya. Enggak ada, hanya faktor predisposisi namanya. Faktor predisposisi itu pembawaan yang ada di tubuh manusia. Misalnya tadi gemuk ya, terus juga ada konsumsinya nggak dietnya garam misalnya nggak ini ya, terus juga macam-macam faktor predisposisi itu ya. Usia juga. Kan usia makin tua makin keras pembuluh darah. Iya. Jadi tadinya nggak ada, saya aja contoh nggak ada punya hipertensi tadinya. Begitu usia menginjak kemarin tuh 60 kurang 58, saya udah mulai ada hipertensi. 140 tiap pagi itu. Sekarang saya minum obat tiap hari. Kayak gitu. Karena memang pembuluh darah saya sudah tidak elastis lagi. Nah, makanya ada beberapa tips nantinya ya, dan kita bahas mungkin itu ya. Iya. Terus juga tadi gemuk, kelebihan berat badan ya. Kurang aktif berolahraga. Itu juga faktor predisposisi itu ya. Stres juga termasuk faktor predisposisi yang menyebabkan orang bisa terkena hipertensi. Kalau banyak makanan yang kolesterol tadi yang bisa menyebabkan sampah di got gitu ya, atau flak di pembuluh darah itu juga sama. Sama ya. Iya. Kadang ini suka dengar saya di masyarakat, terutama kemarin waktu Idul Adha, jangan banyak makan daging kambing, daging domba, katanya bisa menyebabkan darah tinggi. Ya, itu mitos atau memang secara medis itu benar Pak Haji? Mitos sebetulnya. Mitos. Karena memang ada beberapa daging yang memang kolesterolnya nggak sedikit justru, ya.
dibandingkan dibandingkan dengan beberapa makanan yang mengandung kolesterol. Iya. Ya misalnya daging yang ada di paha ini kan kolesterolnya sedikit banget. Meskipun daging kambing itu, daging sapi semuanya juga. Jadi sebetulnya bukan karena dagingnya, itu kadar kolesterolnya yang ada di dalam dagingnya. Tapi meskipun bukan daging, mengandung kolesterol tinggi, ya itu dia yang bisa menyebabkan. Sebetulnya mitos itu. Mitos itu ya. Iya. Karena diasumsikan lah, ya mungkin zaman dulu daging itu langka, ya mungkin ya itu mungkin salah satunya supaya jangan banyak makan daging. Ya, jadi jangan ragu tuh ya, jangan ragu makan daging sate kambing. Mitos itu ya. Kalau ada bisa disebut silent killer itu gimana sih Pak Ji untuk hipertensi itu memang? Nah, disebut silent killer kan ini tadi kita udah menjelaskan ya bagaimana mekanisme terjadinya darah tinggi. Iya. Nah, salah satu organ yang sensitif ya terhadap gejolak atau aliran darah itu ada 2 organ, jantung dan otak. Otak hidup bisa bekerja ibarat mesin karena ada suplai oksigen dan suplai makanan dari pembuluh darah yang dipompakan lewat jantung. Di jantung pun dia bisa berdenyut terus karena dia dikasih makan sama oksigen oleh pembuluh darah yang di atas jantungnya. Kan suka ada gambaran pembuluh darah di ini. Nah, ini ada yang mengeras ini jantung, pembuluh darah jantung yang mengaliri darah jantung ini. Kalau dia tersumbat, tiba-tiba kaget, misalnya orang kaget. Jadi gini mekanisme kaget ya, kaget di dalam hipertensi itu bahaya. Makanya kejadian ada cerita begini. Ini habis sholat subuh, tiba-tiba bangun, jatuh di kamar mandi, stroke karena darah tinggi sebelumnya. Pernah banyak cerita itu kan udah hampir sering loh. Iya, sering dengar. Nah, karena gini, tadi pembuluh jantung itu bisa cepat bergeraknya kalau ada aktivitas. Kita dari tidur, dari istirahat, jantung normal. Memompanya misalnya tadinya normal. Begitu dia tiba-tiba duduk, atau langsung aja berdiri, dia langsung ke WC, kamar mandi, itu jantung kaget. Karena harus memompa. Kan untuk kesadaran otak harus cepat butuh darah. Jadi jantung cepat-cepat memompa. Supaya nyampe ke otak. Ya, dipaksa lah. Kalau pembuluh darahnya normal, karena pembuluh darah di otak itu kecil-kecil. Aduh, mikro ya, harus ada sebesar rambut. Itu sangat vital. Tiba-tiba pembuluh darahnya kaku, pecah. Itu yang disebut silent killer itu. Ke jantung pecah. Jantungnya tiba-tiba mati, meninggal mendadak. Jadi seperti begitu, kaget. Habis badminton, habis naik sepeda, banyak cerita kan? Habis badminton, seperti begitu kejadiannya. Jadi terlalu over kapasitas, sementara pembuluh darah itu tidak bisa menahan kecepatan pembuluh darah yang memompa ke pembuluh darah tersebut. Ini bahasa yang bisa dicerna ya oleh masyarakat biar mengerti. Kenapa Rasulullah ini kaitan dengan agama nih? Itu disunahkan betul, begitu bangun tidur tuh harus duduk, harus telentang dulu, buka mata dulu, kisik-kisik mata dulu, duduk dulu ya, baru jalan. Masya Allah, itu karena adaptasi ya. Jantung jangan sampai berbeban tiba-tiba. Itu yang disebut silent killer. 2 faktor organ yang bisa menyebabkan pembuluh darah jantung pecah dan fatal. Ibarat mesin mah ininya softwarenya udah putus semuanya. Jantung ya putus, nggak bisa pompa ya semuanya mati. Udah selesai. Ya itu ya. Jadi masyarakat biar paham ini. Jadi sekarang bagaimana supaya jangan terjadi silent killer? Makanya dilatih dengan olahraga tiap hari supaya jantung tuh supaya biasa dengan kecepatan. Jadi pembuluh darah tuh nggak kaget dengan kecepatan yang tiba-tiba. Rutin tiap hari, gitu ya. Ada manfaatnya banyak olahraga tuh. Olahraga juga jangan terlalu berat kan. Orang yang kejadian naik sepeda tiba-tiba itu karena dipaksakan. Iya. Nah, itu salah satu menghindari hal itu tuh dengan olahraga. Itu tips yang paling ini sekali ya, yang paling utama, olahraga yang rutin tiap hari supaya aliran darah itu dibiasakan lancar. Kalau got tuh airnya banyak kan, sampah-sampah tuh ada yang kegeser ke bawah ya. Bayangkan kalau misalnya air got itu
Mampet. Enggak, lambat. Gitu, Lambat. Laun. Lambat ininya alirannya. Iya. Di situ ada sampah. Kebayang nggak? Iya, iya. Nggak kan ini Nggak bahkan ngalir. itu nahan si pembuluh darah tuh ya. Mhm. Nah, tapi kalau begitu ada tekanan airnya jadi ke bawah sih sampah tuh. Nah, ini di pembuluh darah diasosiasikan seperti begitu. Jadi sampah-sampah tuh kayak kolesterol yang nempel, Iya, plak-plak iya. yang nempel, ya garam-garam yang nempel di pembuluh darah itu dengan aliran darah dibuang lewat ginjal. Nah, itu. Kalau garam memang berpengaruh terhadap Berpengaruh karena itu kalau garam itu ketekanan osmolaritas namanya ya. Iya. Natrium garam itu. Jadi tekanan itu dipengaruhi oleh osmolaritas. Osmolaritas itu kekentalan, ya Iya. kekentalan dan juga faktor yang ada di dalam darahnya sendiri. Kalau darah encer lebih bagus di ini kan, lebih bagus. Tapi kalau darah kental, Iya. ya atau darahnya kental itu mengandung kolesterol, mengandung gula, ya itu beda. Meskipun dipompa di cepat aliran ini karena ini isinya kental, lambat juga kecepatannya. Nah, makanya kita harus pertama membersihkan dulu kandungan yang ada di dalam darah. Yang kedua dinding-dinding pembuluh darahnya harus kita bersihkan. Kalau garam kan sudah nggak bisa dilepaskan lagi, Pak Haji, Ya, dengan dikit dengan aja, dikit aja. dikit aja. Kadarnya seberapa tuh dikitnya tuh, Pak Haji? Diet aja, jangan berlebihan. Artinya begini, kalau masak seperti biasa nggak akan apa-apa, masak Iya. pakai garam. Ha. Tapi kan ada orang yang apa-apa pakai garam, apa-apa pakai garam ya. Yang tidak perlu pakai garam ya jangan pakai garam lah. Ya kalau hanya untuk masak biasa, sayur digaramin ya nggak jadi masalah. Iya. Jadi contohnya sayurnya pakai garam, makan ikan asin, Iya. terus juga ditambah lagi asinan lagi yang ada Asin. garamnya. Itu yang disebut overload. Itu yang tidak bolehnya seperti begitu. Iya, iya. Maksudnya ya. Jadi kalau memang sedikit-sedikit mah masih Nggak apa datar ya, wajar kayaknya ya. untuk sayuran kan nggak enak kalau sayuran nggak digaramin kan. Iya, iya sih. Rasanya hambar. Hambar masakan tanpa garam. Iya. Kalau cara penanganan untuk makanan dan lain sebagainya ataupun supaya kita terhindar gitu Pak Haji dari hipertensi ini gimana Pak Haji selain olahraga tadi tuh? Diet, ya udah kita Diet. harus sadar lah. Iya. Sadar terutama di usia-usia rawan ya. Usia rawan tuh usia dari 50 ke atas atau 45 lah sekarang mah jangan telat gitulah ya. Di 45 ke atas tuh kita sudah sadar. Makanan itu jangan digabres lah ya, Iya, dihantam. segala hal. Ya kan Rasulullah juga mengatakan bahwa berhentilah makan sebelum kenyang. Iya. Ya terus banyakin makan yang sehat ya thayyibah dan seperti begitulah Iya. yang baik dan Halalan yang thayyiban. halalan thayyiban ya. Heeh. Seperti begitu. Kuncinya seperti begitu, tapi dua faktor. Diet, makanan yang menyebabkan timbulnya flak atau timbulnya gumpalan-gumpalan di dalam dinding pembuluh darah. Yang kedua dengan olahraga membiasakan sirkulasi darah ini supaya ini. Itu dua faktor utama yang harus dijadikan gaya hidup. Ya. Seperti begitu. Kalau penyebab timbulnya penyakit lain itu bisa juga nggak Pak Haji dari awalnya hipertensi jadi komplikasi gitu? Sebetulnya stroke kan kadang-kadang stroke katanya. ya stroke makan akibat tadi ya, akibatnya ya. Akibat. Stroke itu salah satunya adalah akibat pecah pembuluh darah. Pembuluh darah. Sehingga sehingga ada gumpalan darah di daerah-daerah otak ya. Itu karena pembuluh darah. Ya, kalau nggak ada pecah nggak akan terjadi stroke. Faktor utamanya dari hipertensi. Ada juga sebetulnya stroke tuh ya, yang faktor keduanya dari emboli. Emboli itu gumpalan. Gumpalan contohnya begini. Di dalam dinding pembuluh darah tadi kan ada yang nempel, ada minyak apa aja, pokoknya kalau orang makannya macam-macam di pembuluh darah itu nggak bersih. Ya. Tiba-tiba bisa aja lepas itu gumpalan itu. Ibarat kalau kita punya balon, di dalamnya ada udaranya. Balon diairin ya, balon diairin nih, Yeah. balon yang panjang diairin. Tapi di dalamnya ada udaranya. Udara itu akan mengalir sesuai dengan pembuluh darah, masuk ke otak, nyumbat juga sama. Nyumbat itu di udah mah kecil di sini pembuluh darah. Udah ada yang ngalirin gitu. Iya, iya. Sengaja disumbat gitu gitu. Nyangkut nyumbat sehingga terputuslah suplai darah ke otak. Itu stroke yang penyebab kedua ya. Kalau tadi dari hipertensi pecah itu ada emboli, nyumbat, dan ada juga bawaan. Misalnya ada
penyakit aneurisma tuh penebalan atau pelebaran pembuluh darah, jadi tipis pembuluh darah di otaknya. Itu bawaan itu biasanya, dan ada tiba-tiba juga nggak bisa diprediksi dari awal itu. Banyak cerita. Ini kenapa ada aneurisma katanya di otak? Aneurisma itu pelebaran pembuluh darah. Itu mau nggak bisa mungkin faktor bawaan. Kalau masyarakat mah kan mungkin sebelum datang ke dia tahunya hipertensi atau apa itu kan mungkin karena ada diagnosa dari dokter ya mungkin. Betul. Nah ini untuk misalkan sebagai deteksi dini atau ada ciri-ciri khusus nggak untuk hipertensi? Jadi gejala hipertensi pertama yang paling sering itu sakit kepala. Sakit kepala ya, di sekitar leher, daerah ini itu ya agak tegang-tegang terus. Yang utama itu sebetulnya nggak banyak gejala-gejala dari hipertensi itu yang khas gitu ya. Yang paling utama sakit kepala. Kadang-kadang juga karena tadi tekanannya meningkat. Ini yang paling tipis pembuluh darah tuh di daerah hidung ya. Yang paling di sini kan ada pembuluh darah nih di hidung nih. Pembuluh darah yang di situ kayak jaringan, kayak apa ya? Ya jaringan lah, kecil, ribet banget di sini. Ada keluhan mimisan, bisa itu. Tiba-tiba mimisan nih. Coba cek. Siapa tahu ada hipertensi ya. Terus juga ke penglihatan. Penglihatan mungkin agak berubah gitu dari visusnya, dari ketajamannya. Bukan minus gitu bukan? Bukan. Kalau minus itu kebiasaan ya. Kebiasaan misalnya dia baca terlalu dekat ya. Terus tadi kan yang menyerang dua ya. Ini dan jantung. Yang berpengaruh maksudnya. Dada juga ada pengaruh. Mungkin agak sering sakit dada ya. Sesak nafas karena itu jantung terlalu capek memompa gitu ya. Dan kita bisa juga mendeteksi awal ya, misalnya dipegang, kok nggak beraturan. Normalnya beriramanya dek 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 sama gitu. Coba dek hilang, dek 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 dek. Itu udah nggak harus waspada tuh. Ada apa dengan hipertensi gitu ya? Karena mungkin jantung udah kepengaruh dengan tekanan darahnya ini ya. Itu juga harus terus juga kelelahan ya, cepet capek karena tadi ini banyak lah yang lainnya mungkin yang utamanya. Kalau gini juga kadang-kadang suka ada ungkapan begini, marah-marah, darah tinggi cina kita marah-marah itu orang yang darah tinggi itu mitos juga. Kan itu karakter kalau ada marah-marah ya. Saya kan sekarang darah tinggi, makanya ada orang yang bilang begini di rumah sakit dimanapun ya, dokter darah tinggi tapi nggak pernah marah ya. Berarti kan mitos kan? Dan nggak ada kaitannya emosi marah dengan hipertensi ya. Nggak ada ya. Mungkin kalau orang yang udah kena sakit kepalanya banget mungkin pusing, kesal aja. Kesel ya mungkin dari situ mungkin ya. Nggak ada sih, nggak ada keluar marah-marah, nggak ada. Mitos itu. Iya, ini keselan aja nyebabkan darah tinggi. Mitos juga ternyata. Mitos. Ketika ini Pak Ji, penanganan misalkan ketika kita memang mengalami hipertensi ataupun gejala lainnya, hal yang mesti pertama kali dilakukan itu apa? Pertama tetap harus ngecek dulu ya, karena hipertensi itu harus dipastikan dengan mengukur tekanan darah. Nggak ada pengukuran yang lain ya. Tadi hanya gejala aja, dugaan kan. Sakit kepala banyak juga penyakit yang lain yang sakit kepala ya. Nyeri dada banyak juga ya. Yang sama penyakitnya. Tapi yang paling harus dilakukan adalah mengecek. Kalau tidak punya tensi ya ke puskesmas lah. Atau ke tetangga ada bidan, ada perawat, coba ya. Ada yang keliling boleh ya. Tapi juga harus diingat alat ukurnya. Karena alat ukur itu ada kalau dulu yang masih direkomendasikan dulu itu pakai air raksa ya. Tapi sekarang karena itu mengandung limbah B3 air raksa itu sudah ditarik ya. Sekarang alat ukur untuk tensi itu menggunakan tekanan biasa ya, tekanan udara biasa ya. Atau yang pakai yang Omron tuh ini Omron, ini merek dagang nggak boleh sebetulnya ya. Ya pokoknya yang pakai digital.
itu kadang-kadang juga suka error tuh kalau nggak benar masangnya. Saya kan juga mencoba meneliti ya. Iya. Saya sendiri karena hipertensi, jadi saya tiap hari diukur. Saya punya Omron 2, punya alat hipertensi 2. Iya. Itu beda-beda dua-duanya juga. Posisi masang juga Sama gitu. sama, tapi hasil beda. Iya. Nah, jadi jangan lupa juga alat itu juga faktor penentu ya. Carilah rekomendasi yang betul-betul lah, yang manual itu memang didengarkan pakai ini ya, pakai stetoskop. Iya. Terusnya ini dipompa yang udara naik ya. Ya kalau yang tadi yang digital itu kadang-kadang suka seperti begitulah. Dipasang tiba-tiba tinggi. Itu harus diulang 3 kali minimal, dirubah-rubah ini. On off lagi, ini lagi. Nanti kita pilih aja yang rata-ratanya. Nah, tadi kan patokannya udah jelas. Iya. Kalau kita sudah 130/80 itu pra ya, baru gejala awal. Iya. Kalau sudah 140 itu gejala ringan, berarti ya. 160 udah gejala sedang, 160 ke atas berat berarti. Nah, itu sudah menjadi pakemnya. Iya. Hanya dari situ aja. Nah, begitu kita tahu bahwa tensi kita sudah mulai naik, nah disitulah benar-benar nggak boleh lagi coba-coba nanti Makan ini ya, diet, olahraga Iya. ya. Juga untuk pengobatan hipertensi hati-hati. Nggak boleh ngobatin sendiri, ingat ya. Ngobatin sendiri itu Kan banyak nawarin ini obat anti hipertensi nih. oh iya. Ya, karena itu fatal juga nih kalau ngobatin tensi tidak tahu. Iya. Sembuh tensinya tapi ginjalnya kena. Ini yang bahaya nih ya. Iya, iya. Karena kita makan obat anti hipertensi itu seumur hidup. Jangan salah. Oh, jadi nggak bisa sembuh total. Nggak bisa sembuh total. Cuma menurunkan Mengendalikan gitu ya? Supaya tekanan darah di 120. Iya. Ya. Mengendalikan. Oh. Kalau 160 pun jangan harap pengen 120 juga. Tapi secara bertahap dikendalikan. Iya. Jangan sampai melonjak di atas 160. Dari 160 paling turun 20%, 140. Iya. Terus aja sampai adaptasi 140. Nanti makan lagi turun lagi, udah 140 baru 120 misalnya. Udah normal, maintain aja. Makan obatnya maintenance aja. Bahwa berarti aku tuh di 120 tuh segini kekuatannya. Ya obatnya setengah tablet misalnya. Ya, rekomendasi harus dari dokter, ingat ya. Saya kasih saran buat masyarakat. Jangan meminum obat anti hipertensi menurut informasi yang bukan dari dokter. Iya, iya. Karena obat anti hipertensi harus dimakan seterusnya, terus menerus, dan itu ada obat anti hipertensi yang bisa mengganggu fungsi ginjal. Ya, salah satunya. Ada juga yang fungsi yang lain ke otak, ya. Gitu. Tapi ada yang aman, bahkan aman melindungi jantung, aman melindungi ginjal, ya. Itu ada direkomendasi ya, oleh dokter. Apalagi obat warung jangan sampai Pak Haji. Apalagi obat warung ya. Simpel banget lah, obat-obatnya murah lah. Iya, iya. Obat-obatnya murah untuk mengendalikan hipertensi. Kecuali kalau sudah terkena yang berat sekali, ya itu mau tidak mau ada beberapa kombinasi obat anti hipertensi. Iya, iya. Ya kadang-kadang kan masyarakat enggak juga datang tiap rutin ke fasilitas kesehatan gitu. Saran saya kalau seperti begitu beli. Karena saya selalu menganjurkan gitu, karena murah. Iya. 300.000 lah. Nyicil, kalau nggak punya uang nyicil, nabung lah ya. 300.000 udah punya di rumah tiap hari, mau sejam sekali boleh ditensi gitu kan, sepuasnya. Bila perlu tetangga, orang tua kita, anak kita, semua saudara bisa ditensi. Iya, iya. Ya, dan itu bisa dicas ke listrik. Ke listrik ya. Ya. Jadi Itu memang untuk saya. tensi mah bisa dilakukan oleh sendiri, siapa sendiri kan ya. itu udah, kalau yang digital kan udah bisa langsung angkanya keluar. Iya. Termasuk denyut nadinya. Ya, komplit itu. Itu sah itu ya. Sah, ya. Rekomendasi dari kita ya, dari kesehatan. Nah ini sahabat Radar Karawang ya, ilmu yang sangat bermanfaat sekali nih. Jadi hipertensi ini kita jangan sembarangan minum obat gitu kan ya. Jangan sembarangan minum obat, apalagi yang rekomendasiin bukan backtest medis ya. Iya, betul. Ya. Terus Pak Haji mungkin untuk terakhir Pak Haji, Siap. ya kiat-kiat ataupun ada pesan nggak buat sahabat Radar Karawang ini terkait dengan hipertensi ini gitu? Ya, mungkin sama seperti saya, karena saya pun juga sama ya, pengidap hipertensi sekarang nih ya. Karena usia sudah 60 lebih ini ya, jadi saya juga udah terkena, tapi saya ringan lah tensinya. Tetap pertama kita harus semangat ya.
semangat, nggak boleh pesimis dengan suatu kondisi penyakit. Karena kadang-kadang, aduh, hipertensi, berpikirannya udah jauh. Jangan ya, semangat, karena ya, hipertensi ini penyakit yang bisa disembuhkan, yang bisa dikendalikan, dan nggak berbahaya kalau memang kita tahu tadi penyebabnya. Ya. Yang kedua, mulai sekarang meskipun belum punya hipertensi, saya sarankan lah bergaya hidup sehat. Kalau lupa tadi salah satunya, bergaya hidup sehat itu dari makanan dan dari kebiasaan, ya. Makanan, dan yang satu lagi yang kelewat, merokok. Itu nikotin itu kan menyebabkan penebalan di pembuluh darah juga di dalamnya. Ya, plaknya itu kan sama dengan kolesterol itu ininya ya. Rokok ya. Itu bisa juga ya, bisa menyebabkan itu juga predisposisinya. Jadi tadi gaya hidup sehat yang kedua ya. Olahraga itu tadi untuk membersihkan pembuluh darah ya. Rutinkan kebiasaan olahraga kita itu. Minimal berapa menit atau berapa? Direkomendasikan tiap hari gitu. Jalan kaki minimal 30 menit. 30 menit. Jalan kaki. Ya, jalan kaki aja gitu. 30 sampai 40 menit. Kalau diukur dengan jalan biasa itu 2 sampai 3 kilo. Itu rekomendasinya. Iya. Insya Allah itu sehat gitu, yang namanya pembuluh darah. Sekali-kali boleh pakai sprint. Saya nanti kalau udah biasa rutin ya, pakai sprint untuk membiasakan nyuci inilah kotoran di dalam darah lah. Kan makin cepat aliran darah, tapi jangan dipaksakan ya. Makin cepat aliran darah, makin kebuang plaknya. Kalau di treadmill juga udah cukup jalan. Oh ya, sama aja. Sama aja kan? gitu. Cuma di alat ya. Saya tiap hari di treadmill. Saya nggak sempat keluar soalnya, mohon maaf aja. Jadi saya treadmill. Di rumah saya ada. Yang ya, seperti tadi gaya hidup ya. Terus jangan, kan kita mah udah kenyang makan gini, yang udah usia agak tua mah ya. Jadi sekarang itu makan tuh secukupnya saja. Kebutuhan sayur mayur aja yang kita lakukan ya. Yang berkaitan dengan tadi misalnya, bukan tidak boleh kayak makan daging, makan yang sekali-kali misalnya jeroan atau apa juga sebetulnya nggak pantang gitu ya, nggak ada pantangan. Tapi sekali-kali boleh, karena kan kita juga butuh nutrien ya, butuh gizi ya, tubuh kita juga. Tetapi yang berlebihan itu yang menyebabkan ini. Nah itu seperti, boleh juga saya rekomendasikan yang terakhir nih ya, kalau ada misalnya yang namanya herbal atau zaman dulu orang tua kan punya kebiasaan ya, memakan makanan yang menyehatkan ini, kayak misalnya binahong apa macam-macam lah ya sekarang ya. Boleh itu direkomendasikan. Karena itu memang orang tua dulu kenapa bisa usianya panjang-panjang, tidak punya hipertensi. Karena mereka udah dibiasakan dengan sayuran-sayuran atau daun-daunan yang kalau menurut kita sekarang mah ngapain makan itu pahit dan ada sebagainya. Tapi itu adalah betul-betul kayak misalnya ini seledri ya. Terus juga macam-macam lah. Itu silakan. Jadi dibiasakan sekarang. Ya, itu aja mungkin tips dari kami ya. Oke. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama untuk menjaga kesehatan. Terima kasih kepada sahabat Radar Karawang. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.